Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Hitachi inverter dual fan cooling. Nah, seperti ini adalah kulkas mewah dengan tempered glass di bagian pintunya. Lalu saya cek untuk kerusakan di bagian ruang refrigerator. Di sini masih ada terasa dingin. Lalu bagaimana dengan ruang freezernya? Baik, akan saya cek menuju ruang freezer. Nampak jelas di ruang freezer tidak ada lagi bahan-bahan makanan yang dibekukan. Saya raba, bagian raknya tidak ada terasa dingin. Oke, kita cek lagi menuju bagian yang lain. Di bagian bodi saya rasakan ada terasa hangat sedikit. Lalu kita intip di bagian belakang. Di bagian belakang bisa terlihat untuk modelnya yaitu RVG61 PGD3 GBK ya. Ini untuk tipenya. Lalu bisa kita lihat lagi untuk diagram kelistrikan. Oke, untuk mesin kompresornya di sini menggunakan kompresor inverter. Lalu untuk fan coolingnya di sini menggunakan double fan cooling, jenisnya juga inverter. Untuk mesin kompresor menggunakan WL16H10DAN yang kategorinya adalah sepertiga PK. Baik, untuk penampungan air saya lihat nampak jelas ada genangan air, menandakan sistem defrostnya masih berfungsi dengan normal, tidak ada masalah. Pipa tekannya saya raba di sini tidak ada terasa panas. Indikasi ada kebocoran freon. Bisa kita lihat di pipa hisapnya ada terasa dingin sedikit. Untuk filter dryer nampak jelas ada seperti bercak oli. Nah, seperti ini adalah merupakan suatu pertanda bahwa ada kebocoran di area ini. Di sekitaran pipa kapiler saya raba juga ada bercak-bercak oli. Oke, jadi kemungkinan ada kebocoran sistem di area sekitaran filter dryer ini yang harus kita cari di mana titiknya. Nanti kita cari di mana titiknya. Lalu kita beralih ke bagian modul pengendalinya. Di bagian atas ternyata untuk sistem pengendali inverter di bagian atas ada beberapa skrup yang harus kita buka. Kita akan lihat bagaimana bentuk modul pengendalinya. Oke, untuk kap penutupnya sudah saya buka. Nampak jelas di bagian modul pengendali terdapat kedipan lampu LED menandakan bahwa tidak ada kode error. Artinya kedipannya stabil, bukan merupakan kode error. Lalu kita akan cek berapa arusnya saat running ini. Apakah sesuai dengan nameplate? Kita bisa ukur dulu berapa arusnya saat running ini. Baik, saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya. Nampak jelas arusnya menunjukkan di 0,55 ampere. Artinya tidak ada beban freon pada sistem pendingin. Di nameplate tertera untuk arusnya sebesar 1,5 ampere maksimal ini. Paling tidak arus normalnya itu kisaran 1,1 atau 1,2 ampere. Oke, sudah jelas. Untuk pengecekan nampaknya memang ada kebocoran pada sistem ya. Arusnya di sini kecil, tidak sesuai dengan nameplate.
Selanjutnya saya matikan saja unit kulkasnya. Langsung kita akan mencari di mana letak permasalahannya. Sudah jelas bahwa permasalahannya ada indikasi kebocoran di bagian area filter dryer. Oke, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian filter dryer. Saya akan lakukan pengetesan kebocoran. Karena saya lihat untuk bercak oli nampak di area ini. Yang pasti di sini ada tanda-tanda keganjilan. Kita harus dapat di mana titik kebocorannya. Nampak jelas ya bahwa banyak sekali bercak oli di area ini. Untuk melakukan pengecekan kebocoran, saya menggunakan busa sabun yang saya oleskan di area kisaran yang dicurigai, terutama di bagian filter dryer. Nah, saya oleskan busa sabun di area ini, yang mana nanti akan nampak jelas apabila memang ada kebocoran. Itu akan ada gelembung-gelembung busa sabun yang nampak seperti ini. Setelah saya berikan busa sabun, nampak jelas terlihat ada indikasi kebocoran di area filter dryer sini di ujung pipa kapiler. Nampak jelas. Nah, ternyata permasalahannya di area ini. Oke, saya akan perlihatkan di mana titik kebocorannya. Saya tuangkan air sabun di area ini dan kita tunggu dalam beberapa menit. Lihat, ada gelembung busa sabun di area ini ya. Jadi sudah jelas bahwa kerusakan, ada indikasi kebocoran di area filter dryer. Tinggal kita kosongkan saja gas freon yang masih tersisa pada sistem. Dan untuk mengosongkan kandungan gas freon pada sistem, di sini saya lakukan pemotongan pada jalur pipa pengisian freon. Saya potong dulu. Saya akan kuras seluruh kandungan gas freon yang masih tersisa. Lalu di bagian filter dryer, di sini juga bisa kita lakukan pemotongan pada bagian pipa pembuangan udara. Nah, di sini oke, di sini setelah saya potong jalur pipa pembuangan udara dan pipa pengisian freon, biarkan saja kandungan gas freon ini habis. Dan pastikan semuanya harus habis ya. Jangan sampai lagi ada kandungan gas freon pada sistem. Oke. Untuk jalur pipa pengisian freon, saya akan pasangkan pentil pengisian. Nah, ini ya. Untuk jalur pipa pengisian freon, saya akan pasangkan pentil pengisian di sini karena ini akan saya lakukan proses pemvakuman lalu melakukan proses pengisian freon. Sebelumnya kita harus lakukan penambalan pada bagian yang mengalami kebocoran. Ya, ini saya akan lakukan proses pengelasan pentil pengisian pada jalur pipa pengisian. Untuk proses pengelasan, lakukan secara hati-hati dan jangan sampai ada kebocoran. Oke, untuk pentil pengisian sudah terpasang. Jangan lupa bagian
yang mengalami kebocoran di bagian ujung filter dryer, pertemuan antara filter dryer dan pipa kapiler. Di sini bisa kita lakukan pengelasan saja. Oke, untuk proses pengelasan jalur yang mengalami kebocoran sudah selesai. Ventil pengisian juga sudah terpasang. Selanjutnya kita bisa melakukan pemasangan spuyer ventil pengisian pada ventil pengisiannya ini. Oke, untuk spuyer ventil pengisian sudah terpasang. Lalu kita akan melakukan proses pemvakuman. Oke, di sini saya akan hidupkan dulu unit kulkasnya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Lalu kita tunggu dalam beberapa menit. Pastikan mesin kompresor bekerja. Ya, ini mesin kompresor sudah bekerja. Pada jalur pembuangan udara sudah mengeluarkan hembusan udara. Nah, pada saat seperti ini saya melakukan proses pemvakuman. Oke, saya siapkan analyzer. Saya pasangkan selang manifold pada ventil pengisian. Untuk melakukan proses pemvakuman diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit, di sini proses pemvakuman sedang berlangsung. Bisa dilihat untuk penunjukan angka di sini sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Jadi proses pemvakuman sudah cukup. Untuk jalur pipa pembuangan saya tutup. Lalu bisa dilakukan penyegelan. Oke, di sini untuk jalur pembuangan udara saya lakukan penutupan agar tidak ragu lagi, tidak ada kebocoran. Kemudian saya siapkan refrigerant R600A. Untuk mesin kompresor ini menggunakan refrigerant R600. Saya pasangkan selang manifold pada keran freon. Lalu untuk proses pengisian freon, jangan lupa buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Dan setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon secara bertahap. Sambil kita perhatikan berapa tekanannya dan berapa arusnya. Di sini untuk proses pengisian gas freon jangan sampai lebih dari 0 PSI karena tekanan freon R600 itu maksimalnya di 0 PSI ya. Oke, biar running terlebih dahulu sambil kita lihat berapa arusnya. Oke, saat ini arusnya bisa kita lihat menunjukkan di 0,42 ampere. Jadi ini belum cukup. Kita bisa tambahkan gas freonnya lagi sampai mendapatkan tekanan dan arus yang pas. Dalam hal proses pengisian gas freon, lakukan secara bertahap ya. Jangan sampai lebih dari 0 PSI. Oke, setelah kita tambahkan gas freon, kita biarkan dulu running.
Dan setelah beberapa menit, di sini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 10 PSI. Lalu bisa kita cek untuk filter dryer. Di sini sudah terasa hangat, mantap. Pertanda sudah cukup proses pengisian freon. Dindingnya juga terasa hangat sudah. Lalu arusnya bisa kita cek menunjukkan di 1,2 ampere. Saya rasa sudah cukup ya. Ini 1,14 atau 1,2 itu sudah merupakan arus yang cukup. Jadi untuk proses pengisian sudah selesai. Selanjutnya di sini kita matikan dulu unitnya. Tujuan untuk mematikan unit ini, biarkan tekanannya itu naik terlebih dahulu sampai di atas 0 PSI. Oke, setelah itu baru kita bisa melepas selang manifold pada pentil pengisian. Oke, step ini adalah step yang terpenting agar udara yang ada di luar sistem tidak terhisap masuk. Dan setelah itu jangan lupa kita pasang penutup pentil pengisian. Lalu kita rapikan saja dulu. Di sini saya rapikan untuk filter dryer. Peletakannya di bagian belakang samping sebelah kiri. Hati-hati dalam melakukan proses pembengkokan pipanya. Jangan terlalu terburu-buru, lakukan secara pelan-pelan saja. Karena ini pipanya sangat rentan sekali patah. Oke, jadi untuk kerusakan kulkas Hitachi inverter dual fan cooling ini mengalami kebocoran sistem pada bagian filter dryer. Selanjutnya kita rapikan saja terlebih dahulu. Dan setelah saya rapikan, saya posisikan ke posisi semula. Bisa dilihat untuk ruang refrigerator saat ini belum dingin maksimal. Lalu di ruang freezer juga di sini masih dalam proses pengetesan. Jadi nanti saya cek lagi dalam beberapa hari. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya terasa hangat, pertanda baik. Lalu bagaimana di ruang refrigerator? Ya, di ruang refrigerator saya raba raknya, terasa dingin, mantap. Sudah nampak terlihat terisi bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator. Jadi untuk ruang refrigerator tidak diragukan lagi dinginnya. Lalu di ruang freezer, wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Menandakan ruang freezer ini proses pembekuannya benar-benar sempurna. Ya, mantap. Jadi untuk ruang freezer pun sudah stabil. Proses pembekuannya benar-benar sudah sempurna. Tidak diragukan lagi ya, kulkas ini sudah siap digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.